Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan cara saya menganalisa market future sebelum saya entry di Binance Future. Ya, khususnya di Binance Future ya, karena saya tradingnya di situ. Untuk analisa itu saya biasa menggunakan TradingView karena lebih nyaman dan lebih lengkap. Kalian bisa buka TradingView di Chrome, entah itu melalui laptop, PC, ataupun melalui HP Android kalian. Dan di Android, jika kalian tidak ingin buka melalui Chrome, bisa download saja di Play Store. Ada aplikasinya TradingView, kalian daftar saja yang gratis. Oke, setelah itu kalian tambah daftar pantau di sini. Sebagai contoh ya, Run USDT per virtual. Run USDT per virtual futures. Lalu kalian tambahkan saja yang Binance ya. Kebetulan di sini cuma ada Binance seperti itu. Setelah itu kalian cari. Saya pribadi biasanya seperti itu. Saya cari satu persatu aset manakah yang sedang ada sinyal. Biasanya langkah pertama yang saya cari itu dari segi chart pattern. Sebagai contoh ini falling wedge. Kemarin saya entry di Theta ya. Ini ada falling wedge. Dan breakout kita entry dan terjadi kenaikan yang sangat-sangat tinggi. Biasanya saya seperti itu. Biasanya saya cek satu persatu, jika ada yang menunjukkan sinyal, saya tandain merah seperti ini, misalnya tinggal klik saja seperti ini, tandain satu persatu, nanti ketika ada yang breakout kita entry. Jadi setelah kita mengetahui area aset kripto yang ada sinyal, jadi kita fokus. Contoh di sini saya menandai 5, berarti sekarang saya fokus ke 5 aset. Cardano, BNB seperti itu, Sushi, Doge USDT. Lalu bagaimana jika tidak ada chart pattern? Jika tidak ada chart pattern, biasanya langkah pertama yang saya lakukan adalah kembali ke paling atas. Kita mulai cek satu persatu lagi. Ke time frame daily. Lalu saya cek ini itu di fase trend bullish atau bearish. Untuk saya pribadi menentukan bullish atau bearish itu menggunakan Elliott Wave. Bagi yang belum paham Elliott Wave, nanti saya taruh link di deskripsi ya. Saya sudah pernah membuat video tentang Elliott Wave. Contoh ini sudah sampai ke wave C, berarti sekarang sedang kenaikan ke wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti sudah masuk fase bullish. 1, 2, 3, 4, dan 5. Masuk fase bullish. Kalau sudah tahu ini sedang dalam tren bullish, kalian bisa perkecil. Kalau di bullish berarti kita cari koreksi untuk entry long. Kita jangan ambil turunnya, karena ini di fase bullish sangat kuat, jadi kita tunggu koreksi dan kita ambil. Contoh seperti ini. Setelah tahu ya, kita ukur bisa menggunakan Fibonacci retracement. Nah, kita tunggu sampai market itu turun sampai ke antara level Fibonacci 0,382 sampai ke 0,618. Biasanya di area itu terjadi pantulan. Itu cara saya pribadi ya. Ketika tidak ada chart pattern, langsung ke daily, cek ini itu di tren naik ataupun turun. Jika naik ya kita tunggu koreksinya. Ketika koreksi kita bisa hajar entry ke atas. Karena jika kita sedang berada di tren naik, kita ambil ke atas itu target profitnya bisa sangat panjang. Tapi kalau kita ambil turunnya itu target profitnya sedikit kurang worth it lah menurut saya pribadi. Lagi pula jika tren naik itu kita jangan melawan market. Market lagi naik, kita opennya turun. Kalau ingin scalping kadang saya coba lihat di time frame 1 jam ya. Kalau di 1 jam itu dalam tempo 1 hari juga bisa ketutup. Kalian bisa gunakan Fibonacci juga sebenarnya di sini. Tetapi ya tetap berisiko ya kalau di time frame 1 jam. Nah, seperti ini. Ketika market turun sampai ke level Fibonacci 0,618 dan di sebelah kiri di sini ada demand ya. Demand breakout, tetap ini menjadi area yang kemudian bisa menjadi support. Dan tepat di level Fibonacci 0,618 itu ya area yang tepat untuk kita scalping. Kalau 1 jam itu untuk scalping. Kalau 4 jam 1 hari itu biasanya saya
2-3 hari baru bisa TP, tapi target profitnya itu cukup jauh. Jadi ingat ya, pertama cari chart pattern, jika tidak menemukan baru lanjut. Cek trend, jika naik ya kita ambil cari posisi untuk open naik ketika koreksi. Kalau scalping ya kita sudah tahu di daily itu trennya naik, di 1 jam bisa kita ambil untuk area entry ke atas. Di sini juga ada ini ada rising wedge lalu turun. Sebenarnya saya bisa aja ambil turunnya ya, karena saya tahu rising wedge breakout kita bisa ambil turun, tetapi ya seperti inilah, sangatlah pendek. Kalau ke atas kemungkinan bisa sangat jauh. Jadi saya tidak ambil turunnya. Nah, lalu bagaimana jika tidak ada semuanya? Sudah azan Isya, mungkin saya genapkan 8 menit saja. Saya mau sholat Isya terlebih dahulu sebelum saya mapping market lagi untuk entry. Bagaimana jika tidak menemukan chart pattern ataupun level Fibonacci? Langkah terakhir biasanya saya menggunakan indikator. Jadi indikator saya gunakan terakhir. Gunakan ada relative strength index. Kalau yang lain-lain kayak contoh moving average itu biasanya saya gunakan hanya alat bantu saja lah, jarang sekali saya gunakan. Kalian bisa mencari divergence. Ada 6 jenis ya, ada bullish hidden divergence, bearish hidden divergence, apa sajalah lupa. Kalian bisa search saja di Google ya, divergence RSI. Untuk divergence ini winning rate-nya itu cukup tinggi ya. Jadi ada beberapa yang saya gunakan, jadi Fibonacci, chart pattern, divergence RSI itu winning rate-nya cukup besar. Kalian cari saja di sini ada ya, nih. Tunggu sebentar, tidak ada sinyal. Sudah azan Isya, jadi saya agak gugup juga. Nah, ada 6 nih, regular, bearish divergence, bullish divergence, hidden bullish divergence, bearish divergence, dan ada exaggerated divergence. Saya biasanya gunakan 4 saja di regular divergence dan hidden divergence. Contoh ini ada ini ya, hidden bullish divergence. Contoh di Sushi. Ini ada hidden bullish divergence. RSI turun dan di chart itu naik. Lah ketika terjadi kenaikan seperti ini, sudah mantul di sini dari RSI juga sudah mulai ada pembalikan, kita bisa open naik karena hidden bullish divergence. Bullish artinya kenaikan. Kebetulan untuk Sushi saya sudah entry tadi siang. Sebenarnya saya rekam tetapi belum TP cukup ya. Ini masih profit di sekitar $2, jadi belum saya update. Entah kemungkinan tidak diupdate. Oke, mungkin cukup, sudah Isya. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.